Nah di Indonesia sendiri kartu tarot juga ada yang dibuat versi Indonesia gitu loh. Oh ada tarot versi Indonesia berarti? Ada banyak. Satunya hilang Oke. selama mungkin ada 2 bulan. Lalu tiba-tiba balik lagi? Wah capek pokoknya, atau mungkin jam 1, jam 2 itu pokoknya udah maksimum gitu. Tapi kalau bulan purnama, saya tuh bisa jam 4 pagi dan itu nggak capek. Dan juga yang tadinya viewers, terus habis itu dia memang suka dengan tarot, terus dia jadi tarot reader gitu. Anyway, lu buka kursus nggak ngajarin tarot? Enggak. Why? Jasa ini 111 harganya 111.000. Lalu ada lagi 222, 222.000, ada lagi 333, ada lagi 444. Kenapa sih harga lu mesti begitu gitu kan? Oke, tadi kita lagi ngomongin soal angelic number ya. Jadi red card-nya kenapa tuh 111, 222, 333? Kenapa? Karena angelic numbers atau twin numbers itu adalah one way untuk semesta komunikasi dengan kita. Gitu. Dan saya suka banget nih kalau misalnya ada klien transfer terus kayak oh ini kayaknya emang jodoh nih saya bacain gitu. Tapi kan waktu dia transfer kan twin numbers gitu kan. Nah, itu memang mungkin preference ya. Tapi memang ini juga pola yang dipakai sama tarot reader luar untuk menentukan mereka punya rate. Jadi sebetulnya sih aku mengcopy mereka sebetulnya ya. Jadi aku nggak akan bilang ini original in my own style. No, it's not. Aku copy mereka. Tapi yang second adalah all I know ini memang cara semesta untuk komunikasi dengan kita. Saya pernah proving ini. Jadi suatu hari saya tuh pengen pindah ke apartemen. Saya sama adik saya pergi ke sebuah apartemen. Dan di apartemen itu kita dapat apartemen di lantai 11. Lantai 11. Terus room kamarnya itu juga 11. Kemudian bukannya gue dapet intuisi gue akan tinggal di apartemen itu loh. No, gue dapet intuisinya kayak gini. Gue bakalan dapet cowok nih bentar lagi. Gue bakal jadian nih bentar lagi. Ya, oke. Terus soon sekitar 2 minggu kemudian I met someone, kita deket terus kita jadian. Dan pada saat itu memang kita almost menikah. Jadi bener-bener pacaran yang serius. Tapi ya udah nggak jadi gitu loh. Tapi itu salah satu pacaran yang bikin aku broken heart, at the end aku jadi tarot reader. Oke, jadi sebenarnya kalau itu nggak broken heart nggak mungkin jadi tarot reader ya? Iya, karena kalau aku nggak broken heart, aku nggak akan tahu kalau aura aku selama ini diblok. Terus habis itu aku nggak akan healing, cleansing. Terus habis itu aku jadi tarot reader. Nah semuanya beruntun kan, that's how. Jadi aku percaya angelic numbers itu udah been so long. Contohnya ya ketika kita buka HP, jam 11 lewat 11 nih. Terus aku ngeliat kontennya, misalnya kontennya Julius, aku like, oke nih, aku harus konten sama dia. But gak cuma 11-11, 222 bisa, 2323 bisa. Nah setiap arti dari si angelic number atau twin numbers ini sebenarnya punya artinya yang berbeda-beda. Nah itu pembahasannya beda lagi nih. Beda lagi. Ya? Oke, beda lagi. Kapan-kapan lagi kita bikin yang lebih panjang lagi ya. Iya, beda lagi karena setiap angels atau twin numbers itu punya artinya yang beda-beda. Kadang-kadang ada subscriberku atau followersku yang bakalan chat, Kazi aku ngelihat angka 222 terus nih artinya apa? Aku bakalan kasih tahu. It's okay, it's free, aku bakalan kasih tahu, tapi sebenarnya tergantung dari setiap keadaan kalian masing-masing gitu, karena penyampaian message dari universe pun memang selalu beda-beda. Gak bisa kayak, oh di lu bakalan dapat duit, di dia bakalan merit gitu. Dengan angka yang sama? Yes. Tiap orang beda-beda berarti ya? Tapi memang ada kecenderungan pengertian yang hampir sama dalam satu, bisa garis benang merahnya itu bisa ditarik lah gitu. Ya, nah itu angelic numbers. Thank you buat angelic number-nya. Nah, balik lagi ke tarot dan oracle dan whatever it is gitu ya. Karena ini kan campuran gitu ya. Kalau ini sebenarnya orang kan ada yang ngomong ini adalah media untuk meramal. Bener gak sih ramal atau cuman sekedar prediksi atau sekedar apa nih ya? Oke, tarot itu sebenarnya adalah media untuk mengkoneksikan diri kita dengan alam bawah sadar. Jadi si orang yang kita baca itu kita koneksikan alam bawah sadarnya untuk kita bisa
mengetahui dan memprediksikan kemungkinan yang bakalan terjadi. Kemungkinan loh ya, ingat kemungkinan. Dan hanya prediksi ya, bukan ramal ya. Kalau ramal kan biasa kecenderungan ya, ramal itu pasti terjadi gitu kan. Kalau ini prediksi. Nggak mungkin 100% terjadi. Bisa terjadi tapi tidak mungkin pasti terjadi. Gitu. Oleh sebab itu, datanglah ke tarot reader untuk menanyakan kemungkinan, tapi jangan yakinin itu sebagai sesuatu yang pasti 100% terjadi. Tapi kalau yang positif-positif pasti yakini. Contohnya, kamu bakal hamil nih bulan depan, kamu memang menantikan itu. Oh ya, yakinilah. Ketika kamu meyakini, ingat, ketika kamu meyakini, alam semesta akan mendengarnya dan alam semesta akan kirimkan energi, alam semesta akan bantu mewujudkan. Gitu. Ya, because alam semesta itu nggak terbatas dan itu bukan musik ya, bukan artian ini nggak memandang agama apapun, tapi kalian pasti tahu kalau kamu yakin itu bisa terjadi. Contohnya aja, ya contohnya aja. Gue misalnya satu kantor sama Julius, kantor lagi yang dibahas ya kan, yang namanya orang kantoran ya begini nih. Oke. Ya terus gue misalnya sama Julius nih satu kantor, terus udah gitu si Julius ini dia kerja tapi dia curangin gue gitu. Nah gue gini, gue dalam hati atau gue bilang ke teman gue, Pak, pasti dia bakal dikeluarin, pasti, gue yakin 100%. Padahal si Yulis ini posisinya fine-fine aja di kantor, tapi karena keyakinan gue inilah akhirnya si Yulis di-cut. Itu bisa terjadi. So ya maaf ya, contoh. Saya nggak pernah ngantor kok, tenang aja. Untungnya begitu. Saya nggak pernah ngantor ya, jadi tenang aja. Okay. Contohnya ya, atau contohnya kebalikannya. Jadi kalau misalnya saya meyakini bahwa saya bisa ngonten dengan seorang YouTuber, tapi saya nggak mau dalam konteks bersama dengan tarot reader, gitu. Karena saya meyakini ketemulah gitu. Oke. Dia beneran DM saya langsung, bukan saya ngecari-cari. Saya enggak. Iya. Jadi mungkin apa ya? Kalau kita lihat dari dua sisinya ini ada jodoh yang dijodohkan dalam artian. Nah tapi jodoh itu bukan soal asmara ya. Iya, jodoh karena ketemu ya. Yes. Jodoh kayak ya bukan asmara ya. Bukan tapi berarti, secara general yes. Ya. Nah. Kalau misalkan kita ngecek lagi sama kayak misalkan gua memang nge-DM, dan gua bingung. Ada beberapa orang yang memang gua DM gak ngebalesin. Nah, dan entah kenapa ketika gua nge-DM dan ada satu dorongan nih, ajak ini. Memang waktu itu memang direkomendasikan salah satunya sama Tri Anomali, tapi gua nggak serta-merta begitu direkomendasikan main asal oke aja gitu kan. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akhirnya gua coba deh gitu loh. Dan itu ada dorongan. Ketika ada dorongan itu, terus lu juga pemikirannya itu ya berarti ya, pengen nih begini, pas ketemunya sama gua gitu ya, berarti memang itu udah diklopin sama semesta. Jadi ya? kayak bisa nggak ya waktu hari libur kayak, gue kayak intuisi nih orang nih bisa nih konten sama gua gitu kan, based on intuisi nih, gitu. Nah terus itu juga yang membuat kita bicara tadi nih, kalau kita yakin itu bisa terjadi, sama halnya dengan hasil dari tarot reading. Kalau emang hasilnya positif, kamu yakini itu bisa terjadi. Dan habis itu kamu mau berucap terima kasih kah? Mungkin itu karena keyakinanmu sehingga itu terjadi, atau mungkin itu karena memang sesuai prediksinya si tarot reader, atau mungkin itu memang sudah garis dari karmamu, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau kamu dikasih tahu bakalan celaka nih, ya kan, bakalan terjadi nih, lu bakalan dicopet atau apa di jalan, itu nggak usah diyakini. Oke. Itu bisa terjadi. Gimana caranya untuk tidak meyakini itu? Itu bisa terjadi, memang bisa, tapi maksudnya adalah tetap berarti dengan artian kamu dapat warning gitu loh. Jadi bacaan dari tarot reader itu jadi warning. Jadi buat lu hati-hati ya, buat lu misalkan contoh nanti lu bakal kecopetan, lu udah tahu bakal kecopetan, lu lebih hati-hati, dompet lu jaga, tas lu jaga gitu ya maksudnya ya. At the end kalau tidak terjadi apa-apa kemudian kamu tidak percaya dengan si tarot reader ini, nggak masalah. At the end sebenarnya yang penting adalah kamu selamat ya, nggak kecopetan gitu ya. Oke. Jadi bisa saja itu gitu. terjadi, bisa saja itu terjadi. Dan memang banyak dari klienku yang memang apa yang saya prediksikan itu tidak terjadi, tapi karena memang mereka mengusahakan sesuatu. Gitu loh. Jadi jangan bilang bahwa yang dibacakan tarot reader itu takdir. No, nggak ada itu. Itu bullshit, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bicara hidup dan mati, menurut saya nggak mau bicarakan itu. Gitu loh. Prediksi kematian, prediksi sesuatu yang sakit dan apa tuh bagi saya nggak mau prediksikan itu. Mungkin saya bisa scanning tubuh orang untuk tahu sakit dia di mana, kemudian mungkin dia masalah di jantung atau limfa dan di segala macam gitu ya. Mungkin saya bisa scan tubuh orang itu, akan tapi kembali lagi kalau memang Anda meyakini itu tidak apa-apa ya tetap tidak apa-apa gitu.
Ternyata sebenarnya Kak Z ini skillnya banyak banget ya, tapi banyak ditutup-tutupin gitu. Tiba-tiba bisa ngomong scanning ini, tiba-tiba bisa ngomong begini begitu ya, banyak yang ditutupin ya ternyata. Setelah ngobrol gini baru tahu nih. Nah, jadi balik lagi ke tarot begini. Kalau misalkan lu berarti sekarang terima kliennya gimana nih? Kebanyakan online, tapi ada juga ketemu sih. Ketemu paling area Jakarta, Bogor aja gitu. Kebanyakan online tapi. Nah, kebanyakan online. Kalau online gitu, ya sorry ya, maksudnya pemikiran saya. Kan biasa kalau tarot kan yang ngambil mesti orangnya nih. Nah, kalau online itu gimana tuh caranya? I connect to the person, saya connect kepada orang yang saya bacakan. Saya ambil atau tarik energinya, saya akan minta nama lengkapnya dia atau fotonya dia, kemudian tanggal lahirnya dia. Kalau tanggal lahirnya ini lebih ke zodiak, kalau saya minta usianya itu lebih ke preferensi, karena saya mau lihat seberapa dewasa dia atau seberapa karena saya bisa membaca energi dari situ juga. Nah, seberapa apa ya, mungkin lebih ke level kematangan pikiran aja sih sebetulnya. Nah, tapi itu nggak membuat saya tersugesti untuk jadi kayak, oh kalau lu begini, lu usianya segini pasti lu lebih kolot atau apa, nggak, sama sekali nggak. Karena setiap orang memang beda-beda. Again, setiap manusia itu kan unik ya, setiap manusia itu unik gitu loh. Nah, kemudian saya akan tarik dan nggak banyak ya, sebenarnya banyak yang tanya ke Z gitu. Kak Z ini maksudnya saya yang narik kayak di YouTube kan Kak Z yang narik sendiri ya, saya yang narik sendiri gitu. Tapi saya bisa based on what happened to you, apa yang terjadi padamu, dan itu saya utarakan. Dan biasanya mau diceritain kasusnya atau mau nggak diceritain kasusnya pun saya bisa bacakan. Tapi saya nggak bilang saya hebat, nggak gitu. Kadang-kadang nggak terbaca, kadang-kadang nggak terbaca gitu kan, karena setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang memang dia ke-blockage banget, ke-block banget sehingga menghalangi saya untuk bisa ngerit energinya dia dari jauh gitu. Ada kadang-kadang seperti itu karena kasusnya beda-beda. Ada yang kemudian mungkin dia masalah di ilmu hitam, mungkin dia masalah di ya mistis dan segala macam. Nah, hal-hal seperti itu memang Z lebih ke tidak menangani gitu. Mungkin teman-teman Tri Anomali mungkin bisa nangani. Yang lebih spesial ya. Ya, yang lebih spesifik ya ke sana. Yes, lebih spesifik ya, lebih pro di bidangnya gitu. Tapi ya di beberapa kasus Z tetap nanganin sih gitu. Karena yang saya pikirkan itu adalah I want to help, saya mau bantu gitu. Tapi sesuai dengan energiku, sesuai dengan kemampuanku. Berarti kalau online gitu energinya akan lebih capek dong daripada offline. Dalam artian kan harus memproyeksikan energinya, harus istilahnya ngetarik lagi energinya. Ini pemikiran saya ya, pemikiran orang awam nih. Sama aja sih. Sama aja tetap ya? Sama aja, tetap. One and one dengan, tapi beda cerita kalau saya bilang saya buka kartu tarot di YouTube loh ya. Karena itu energi ribuan orang. Oh, tetap lebih capek lagi kalau di YouTube? Ya, contohnya aja, di depan saya sekarang ada 1.000 orang. Iya. Terus saya narotin mereka semua, kamu nanti akan terjadi ini, kamu akan terjadi ini, kamu akan terjadi ini. Capek nggak? Dan itu keluar semua? Maksudnya kalau kayak intuisi kan, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu karena nggak pernah baca tarot, tapi pemikiran saya kan ketika ngomong gitu kayak ada abstrak ini, ada abstrak ini, gua harus ngomong ini, gua harus ngomong ini, gua harus ngomong ini gitu. Itu keluar semua. Itu keluar. Itu keluar. Akan tetapi nggak mungkin semua gue tarik. Ngerti. Nggak mungkin semua gue tarik. Jadi paling gue ambil yang kayak, oh ini bisa terjadi, ini ada kemungkinan terjadi. Pokoknya selama saya mendengar, kemudian saya mendapatkan si prediksi ini, ya saya bacakan. Tapi kalau nggak dapet, ya that's all, gitu. Nah kalau kayak begini sebenarnya mistis gak sih? Nah, ini pasti pertanyaan-pertanyaan orang-orang juga kali ya mikir ya, maksudnya kalau tarot itu mistis gak sih gitu? Karena ya kalau misalkan selama ini di pandangan orang tuh kalau tarot itu kan selalu kayak yang maaf ya kayak witch yang biasa pakai bola kristal diputar-putar gitu, gypsy gitu ya. Terus saya pakai kerudung hitam gitu. Sedangkan yang datang ke sini kan nggak seperti itu. Terus sudah begitu ngomongnya juga happy banget ya, bisa dikatakan bocor gitu ya. Nah, mungkin nggak sih maksudnya tarot ini mistis gitu kan? Karena kesan-kesan mistis itu tidak ada di dalam zilin gitu. Mistis itu adalah konotasinya orang-orang yang berada di maybe the whole world, ya, mungkin seluruh dunia ya, secara global mungkin mengkaitkan dengan hal itu. Dan memang ada beberapa
Dan kebanyakan memang tarot reader itu dia entah itu indigo, dia itu clairvoyance gitu ya. Jadi memang dikaitkan dengan itu. Sebetulnya tidak. Karena tarot itu adalah media untuk membaca alam bawah sadar. Dan balik lagi ke situ ya tetap ya. Yes. Media untuk membaca alam bawah sadar. Kalau saya sih lebih cocok ke pikiran bawah sadar. Cuman kalau mau alam it's okay. Yes. Jadi ya bawah sadar lah ya di bawah pokoknya intinya sadar, ya. ya. Okay. Karena alam bawah sadar manusia itu menguasai lebih tinggi daripada si alam sadarnya manusia. Itu sebabnya kalau misalnya contoh diri sendiri deh, mau diet ya kan, dalam hati kan mau diet ya kan, lihat makanan alam sadarnya tetap makan, tapi alam bawah sadarnya udah bilang mau diet. Itulah kenapa alam bawah sadar ini nggak bisa mempengaruhi alam sadar. Kenapa? Karena ini nggak kuat nyampe ke si alam sadar gitu, and that's why akhirnya diet itu tidak terjadi. Ataupun kalau terjadi hanya 1 hari besoknya sudah bablas gitu. Okay. Nah itu sebabnya alam bawah sadar ini perlu dipengaruhi. Nah salah satunya cara untuk mempengaruhinya bisa pakai subliminal message. Nah, subliminal lagi, tahu nggak subliminal? Tahu. Nah, kebetulan saya mengerti begitu. Mengerti untungnya. Ya. Subliminal itu adalah pesan-pesan yang musik-musik yang dibuat di gelombang tertentu yang berisi pesan-pesan untuk bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita supaya bisa komunikasi dengan alam bawah sadar kita supaya bisa mempengaruhi si alam sadar untuk berproses gitu. Walaupun secara waktu kita ngedengerin si musik itu, kita nggak akan mendengarkan si subliminal message-nya itu. Karena suaranya kecil banget dan diatur sesuai dengan si gelombang alam bawah sadar kita. Yes. Gitu. Saya mengerti begitu-begituan juga kok. Untungnya. Seneng Desi deh. Nah terus kembali lagi nih. Nah dari situ makanya bisa dibilang ini tuh nggak mistis at all. Tapi kalau memang mau dipakai untuk, contohnya ada yang pakai tarot untuk komunikasi dengan mereka yang beda dimensi. Ya kayak di salah satu konten ya ada yang pakai begitu gitu ya. Salah 2, salah 3 ada banyak. Oh ada banyak ya. Oke. Salah 3 tuh dapat 7 biasanya. Iya, dan termasuk Z sendiri pun pernah melakukan itu. Oh oke. Di salah satu konten ya. Di salah satu konten. Lalu apakah itu benar? Benar-benar aja. Jadi bisa digunakan untuk itu. Tapi bisa juga ya karena mostly untuk komunikasi ke bawah sadar ya, mostly ke sana ya. Karena sebenarnya mistis ini sendiri juga ini kan media komunikasi. Terlalu luas gitu kan. Ini kan media komunikasi kan. Jadi kalau komunikasi sama beda dimensi juga bisa dong. Oh. Ini media. Oke. Nah, contohnya internet itu media dan kemudian si YouTube-nya itu platformnya. Iya. Oke. Iya kan? Got it. Ya, Oke. media kan? Gitu. Terjawab sudah. So, nah, kalau misalkan misalkan contoh deh Z sendiri nih, bisa gak Kak Z sendiri ini narotin buat diri sendiri? Nah itu sering banget ditanyain, sering banget. Jadi kayak, apa namanya Kak Z, enak dong bisa bacain diri sendiri. Wah kalau gitu gue udah jadi orang kaya ya kan, punya suami ganteng, terus habis itu anak gue cakep-cakep gitu. Karena gue bisa memprediksi diri sendiri dan gue gak akan menghindari A, B, C, D. Again, bisa bacain diri sendiri. My answer is bisa, tapi lebih sering kelibat dengan emosi. Jadi kayak bias ya? Iya, kayak jadi misalnya saya bilang bahwa saya yakin saya bisa memenangkan undian ini gitu ya, atau mungkin saya memang kebaca bahwa saya tuh bisa memenangkan undian ini. Ngomongin undian karena memang Z pernah loh, karena Z menerapkan law of attraction beberapa kali Z menang undian. Saya pernah menang tiket ke Dubai, termasuk tiket konser musik. Saya pernah menang TV 32 inch dengan as easy as it is gitu. Saya pernah menang tiket konser. Lu udah lihat kan muka gue kayak gimana? Udah mikir nih, gimana caranya nih buka praktek apa enggak ngajarinya gitu kan? Jadi itu semua dipakai dengan keyakinan aja, law of attraction. Selama kita mau belajar itu bisa gitu. Tapi sebenarnya di saat-saat sekarang ini Zi udah nggak ke arah situ lagi. Karena dulu emang lagi demen-demennya, ada ini ikutan, itu ikutan. Emang masih jalan, tapi kayak karena memang udah nggak pengen ikut undian-undian begitu-begitu lagi, ya udah nggak pernah Zi praktekin lagi sih gitu. Nah tapi itu kalau Zi udah
tahu ada kemungkinan ke situ, tapi kadang-kadang namanya emang dablek ya. Wong Jawa ya, memang Oh, nggak bisa Jawa berubah. to yo. Nggak bisa berubah ya. Oh iya, Ya. tetap yo. Tetap. Nah, terus jadinya yang sebelah sini alam sadarnya tuh berpikir bahwa, dan egonya tuh kayak nggak mungkin bisa menang, nggak mungkin. Ya udah, akhirnya saya nggak ikut itu undian. Oke. Right? Itu yang terjadi. Gitu. Itu yang selama ini juga memblokade ya, kadang-kadang memblokade kita punya pikiran sendiri ya. Yes. Kita percaya something, tapi ada yang enggak gitu ya. Enggak gitu. Terus habis itu ternyata yang mungkin angka yang Z pegang itu ternyata keluar sebagai pemenang. Itu pernah terjadi di salah satu, kalau misalnya ada acara wedding pernikahan gitu kan udah sering kan nge-shoot wedding kan. Nah, wedding tuh. Terus kan udah gitu pasti ada dong yang maju ke depan nomor undian sekian gitu kan gitu. Terus saya tuh waktu itu ada bawa barang tuh sebenarnya banyak banget gitu. Ini kenapa nih ngomongin barang? Jadi saya bawa barang tuh sebenarnya banyak. Jadi ada tas, ada isinya, ada banyak banget. Nah, tapi saya bilang ini ada nomornya disebutin gitu. Akhirnya saya, "Dek, kamu aja yang maju." Saya bilang sama adik saya yang maju. Jadi adik saya maju ke depan. Ternyata di depan itu, terus saya udah intuisi nih, saya bisa menang. Tapi enggak, kasih adik saya aja gitu. Jadi di depan adik saya itu ternyata disuruh main yang barang panjang-panjangan barang. Okay. Sedangkan adik saya nggak bawa apa-apa. Iya. Sedangkan di saya itu barangnya banyak. Termasuk saya sendiri juga ada bawa kayak sepatu yang talinya panjang banget gitu. Dan harusnya kalau Z yang maju, Z yang menang gitu. Dan satu buah handphone jadi punyaku ya kan. Tapi ya tidak. Mungkin kalau yang paling gampang teman-teman pernah, ya saya nggak tahu zaman sekarang ya, cuman zaman saya dulu itu biasanya di pilihan ganda. Ya kalau pilihan ganda biasa kan kalau zaman dulu ada yang ngomong cap cip-cup gitu ya, pakai kancing lah, pakai apalah gitu. Tapi sometimes kita nggak usah pakai begitu pun kita ada feeling kayaknya ini deh yang benar. Nah ketika kita ini yang benar terus tiba-tiba ada jawaban enggak, kayaknya bukan yang itu, kayaknya yang A, misalnya yang benar yang B ya, tiba-tiba ada pikiran lagi yang A, terus kita bingung sendiri nih antara A apa yang B. Akhirnya oh ya udah deh, karena pikiran keduanya A, ya udah kita pilih A. Ternyata yang A salah, yang benar B. Mungkin begitu juga kali ya? Ya. Salah satunya gitu, ya. Ya. Jadi kayak bisa membaca diri sendiri. Basically sebenarnya bisa, dan sebenarnya banyak manusia. Jadi ada pernah satu zaman di mana manusia itu sixth sense-nya semua tuh hidup. Sixth sense-nya semua tuh terbuka, dan kita udah nggak ada di masa itu. Masa di mana semua manusia itu betul-betul bisa memprediksikan, betul-betul bisa melakukan banyak hal gitu. Masa-masa di mana manusia fokusnya kuat. Nah, membangun sixth sense atau membuka sixth sense itu hubungannya adalah dengan pemusatan pikiran atau fokus. Nah, banyak banget manusia sekarang yang nggak fokus, nggak tenang, itu yang membuat hiruk pikuk. Salah satunya suka dengar musik lah, musik mental, musik keras, nonton film-film yang menyedihkan, Korea yang bikin nangis pakai bawang merah juga ya kan, mungkin sambil motong bawang merah tambah nangis lagi gitu. Jadi segala hal yang sekarang itu udah terlalu masuk ke alam saya. Kalau misalkan kita pikir logisnya itu berarti segala sesuatu yang membuat kita terpusat pada gelombang beta, betul ya? Yes, harusnya kalau secara logisnya ya. Padahal kalau misalkan kita mau aktifin si sixth sense kita, kalau saya lebih alpha. Iya, lebih ke alpha dan theta sebenarnya. Oke. Jadi kalau memang bisa aktifin itu, wah kita benar-benar bisa melakukan apapun. Nah, salah satunya adalah saya tahu dan saya pernah belajar satu kali di seminar, kalau kalian tahu ada yang namanya dokter yang bisa komunikasi dengan binatang, namanya Dokter Rajanti. Okay. Tontonin deh Dokter Rajanti, karena Dokter Rajanti itu ada nge-vlog dengan beberapa animal lover juga gitu. Nah, Dokter Rajanti ini dia ngajarin bagaimana caranya komunikasi dengan binatang dan melalui gelombang alfa. Dan saya juga memang dari dulu emang udah bisa komunikasi dengan binatang kan, tapi saya nggak bilang selalu bisa, tapi most of the time saya lakukan itu karena emang saya suka banget dan sayang banget sama binatang. Nah, kemudian saya ada ikut tuh trainingnya sekali sama Dokter Rajanti, and then I feel like gelombang alfa ini tuh memang bekerja banget, jadi kita bisa lakukan apapun, jadi kita bisa tahu. Makanya kita kadang-kadang ngelihat nih si kucing ini ya, kayaknya ini kenapa dia pipisnya di situ terus ya kan, mungkin kita di satu sisi mungkin kalau ketika kita gelombang alfanya lagi ada di sini nih, kita jadi kayak oh mungkin dia tuh sebenarnya
takut dengan luar, makanya dia maunya di dalam terus. Nah, makanya dia mungkin pipisnya di situ terus, dia nggak berani keluar gitu. Nah, tapi kan di lainnya gak, emang dasar nakal gitu kan, emang dia sengaja ngerjain gue gitu. Nah, ketika yang ininya alfanya ini nggak bisa menyentuh ke si gelombang si betanya ini, akhirnya kalah. Iya. Oke, menarik banget ya. Padahal nggak ada loh pemikiran gue bakal ngomongin alfa, beta, theta, delta gitu, nggak ada gitu. Tapi kebetulan ya gue ngerti dan gue paham juga dan cocok ya. Jadi emang karena itulah akhirnya manusia yang sekarang ini ya, saya juga sama gitu. Makanya saya denger musik udah mulai males gitu. Padahal dulu saya pernah kuliah musik nih, tapi kayak nggak pengen lagi dengerin musik yang keras-keras banget gitu ya. Sekarang udah mulai agak dikurang-kurangi karena apalagi kalau pesannya kayak gue bokek gitu ya, lu dengerin lagu-lagu kayak gitu, that's all, selesai hidup lu. Ya, dia bilang gua patah hati, aku sendiri lagi, nggak punya uang, lu ngomong aja begitu. Terus rata-rata orang yang nyanyi begitu kaya nggak? Kagak. Sebenarnya begini, ada satu masa di mana gua meneliti si penyanyi yang menyanyikan lagunya sendiri dan kemakan lagunya sendiri. Yes. Dan ya sebenarnya gue nggak mau meyakini, tapi faktanya ada gitu. Jadi kayak ya misalkan ya beberapa lagu lah ya, gue nggak mau menyebutkan karena nanti kalau disebutkan ntar gue kena somasi lagi ya. Jadi Anda cari aja sendiri lagu-lagu yang dinyanyikan sama si penyanyi itu dan akhirnya kejadian kehidupan si penyanyinya itu. Yes. Tapi ada hal yang seperti ini. Kalau memang kita bisa nyuekin ini dan kita anggap ini sebagai sebuah hiburan aja, which is susah banget. Karena kadang-kadang manusia itu memang kalau dengerin lagu tuh memang harus dihayati gitu ya. Apalagi kalau dibilang gue bokek, emang dan kadang-kadang kalau menurut gue di awal iya lu bisa, ya ini hanya hiburan gitu. Tapi ketika itu dijadiin satu kebiasaan dan tiap hari lu ngedengerin lama-lama mungkin masuk ke subliminalnya kali. Yes. Ya kan, karena misalkan contoh kita pergi ke satu tempat, nah di tempat itu disetelin lagu itu mulu, lama-lama lu akan ya entah kebawa lagu itu atau kepikiran lagu itu, dan kadang-kadang kita pulang aja kita masih mikirin lagu itu gitu kan. Yes, nah akhirnya jadi seperti itu. Apalagi contohnya yang kayak karena aku slow ya kan, lu jadi slow gitu. Enggak, tapi lagunya emang enak, lagunya santai gitu, tapi tergantung konteksnya. Bagaimana Anda menempatkan pikiran Anda. Kalau Anda nggak bisa ngatur pikiran Anda dan malah ngikutin dan bilang emang iya ini hidup gue, and you will be like that. Jadi sebenarnya Kak Zilin ini nggak cuman sekedar as a tarot reader aja sebenarnya. Jadi ini apa ya, lebih ke konsultasi juga sebenarnya ya. Iya, everything. Yang penting ngebantuin orang ya. Yes. Poinnya adalah itu ya, everything yang ngebantuin. Oh, menarik gitu. banget. Jadi sebetulnya labelnya tarot reader itu bukan soal baca asmara aja, cuman memang lebih banyak yang minta dibacanya asmara. Betul, kayak gitu. Oh, jadi konten itu karena permintaan dari si subscriber, makanya kontennya seperti itu. Tapi saya willing untuk kayak misalnya nih ada yang ngajakin ngonten bareng, oh ya ayo gitu, kita ngonten tentang hal-hal yang di luar dari hal itu, karena memang nggak cuma di situ aja. Jadi sebenarnya tarot itu nggak cuma di asmara aja ya sebenarnya. Ya nggak semua, hampir semua aspek bisa kamu bacakan melalui kartu tarot. Cuman ada hal-hal yang memang nggak mau saya bacakan, contohnya nanyain politik lah. Oh, oke. Dulu nih waktu pemilihan presiden ada salah satu anggota DPR yang benar-benar ngechat saya dan bertanya pada saya, kira-kira presiden yang terpilih itu siapa? Sebenarnya bisa gak sih? Saya nggak mau baca. Nggak, maksudnya kalau di luar dari kan hasil kita bicara itu gitu prediksi ya? Tentu bisa. Oh. Itu kan prediksi. Yes. Tapi kembali lagi, mau apa enggak ya? Orang Indonesia ini ada berapa banyak? Si presidennya sendiri, calon presidennya sendiri pasti juga punya alam bawah sadar yang meyakini sesuatu, meyakini dia menang. Dan sekian banyak masyarakat Indonesia ini mungkin sekian persennya itu meyakini bahwa si A menang, sekian banyak meyakini bahwa si B menang. Jadi ini lagi perang keyakinan Jadi law of attraction tuh sedang bekerja. Jadi siapa yang menang? So gue nggak akan bilang kalau gue hebat dan bisa. Makanya banyak yang meleset, betul nggak? Ya kan? Okay. Banyak yang bilang, oh ini bakalan jadi presiden, oh ini bakalan jadi ini. Meleset kenapa?
we talk about keyakinan sekian banyak orang gitu loh. Jadi come on, ngeramalin hal-hal seperti itu, forget it lah. Something big, itu hal yang besar banget, nggak perlu. Nah, dan kalau gua baca di profil Instagram kan life motivator ya, berarti ya. Dan itu menjadi kayaknya nomor satunya life motivator ya. Yang pertama gitu kan. Lebih ke situ. Lebih ke life motivator daripada ke tarot reader sebenarnya ya. Nah, kalau life motivator itu berarti apa tuh yang dilakukan tuh? Sebenarnya tarot ini kan anggap aja gini. Saya reading itu saya bisa baca, misalnya saya bisa baca reading ini misalnya selama 10 sampai 10 menit lah contohnya misalnya, atau 7 menit gitu. Nah, ketika saya buka kartu tarot, percayalah, saya narot itu mungkin cuma 10 sampai 20%, sisanya itu motivasi. Oh, kayak tadi ya. Jadi intinya cuma ini, tapi tiba-tiba keluar ini, keluar ini, keluar ini, keluar ini, demi untuk membangun, misalkan lagi ngomong sama saya, bangun saya gitu ya, supaya si semangatnya si orang ini gitu loh. Kira-kira apa sih yang bisa didapat? Dan again, saya bukan makhluk suci. Saya bukan orang yang nggak berdosa sama sekali. But apa yang saya dengar, yang saya tangkap dari semesta, yang bisa saya sampaikan padamu, saya akan sampaikan padamu. Bisa jadi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan lewat Kak Z gitu ya. Yes. Oke, jadi ada pesan Tuhan yang pengen disampaikan, tapi kebetulan pakainya medianya saya Kak Z. Gitu. Or kembali lagi, kadang-kadang ketika saya lagi bacain klien, kadang-kadang mereka yang bilang, tapi Kak Z, memang nih kadang-kadang tuh namanya orang ya, itu tuh hidupnya tuh memang harus naik turun, up and down, tapi kita semua kan memang harus bertahan dari kalau orang ngomongin kita ya, kita mungkin harus lebih bisa memaafkan dan segala macam. Nah, mungkin pada saat itu Zim sedang mengalami satu dilema atau apa, melalui dialah Z dapat pesan. Oh, malah balik ya. Jadi nggak cuman Kak Z yang memberikan pesan, tapi kadang-kadang si klien itu juga bisa memberikan pesan ke Kak Z gitu. Nah, untuk ngontek Kak Z dan mau bikin jadwal itu gimana sih? Nanti nomor WhatsApp-nya mungkin ditaruh di deskripsi aja kali ya. Oh, boleh, boleh. Ada di langsung deskripsi kontak di ya. sana. Langsung kontak aja ataupun melalui Instagram @moonlight_affirmation. Kalau channel YouTube paling cuma bisa komen aja ya kan, nggak bisa DM di YouTube gitu. Nah, terus kalau untuk menjadi klien-kliennya Kak Z, sebenarnya Kak Z pilih-pilih klien nggak sih? Nah, ini unik nih, ini unik. Karena pasti ya for your information aja ya. Jadi kemarin gue sempat bantuin Trianomali untuk konten gitu. Jadi kita settingin semua kameranya dan yang lain-lain. Dan ternyata mereka itu sibuk untuk ngaturin jadwal klien-kliennya tuh. Ya kan, karena jadwal klien-kliennya udah cukup rame gitu. Nah, itu dengan follower yang dengan subscriber yang di bawah 50K. Sedangkan kalau Kak Z kan di atas 50K nih, pasti lebih banyak dicari orang lagi nih. Nah, makanya gue tanyain ini nih. Bukan pilih-pilih klien, tapi kalau pertanyaannya itu boten-boten ya. Tahu nggak ya istilah boten-boten? Boten-boten itu... Jadi kayak misalnya, contohnya kayak misalnya, bisa nggak bantu saya untuk membuat dia jatuh cinta dan mau nikah sama saya? Oh ya bisa, tapi bukan ke saya, gitu ya. Ya cari dukun. Dan saya juga nggak mau ngarahin Anda semua pergi ke dukun. Ya, tuh, maksudnya adalah, come on, kenapa sih harus memaksakan sesuatu? Itu contoh pertanyaan yang menurut saya kurang logis lah ya. Bisa. Yang boten-boten ngono yo. Ya, itu bisa. Contohnya lagi, udah pernah nih bacain bahwa kamu sama dia tuh tidak bisa bersama, gitu ya. Faktanya sendiri pun tahu kalau mereka tidak bisa bersama. Tapi again dia tanya lagi gitu. Tapi halnya dan keadaannya masih sama. Kak Z, kalau misalnya saya tanya minggu depan, apakah bisa berubah? Kalau misalnya sebulan lagi, nggak deh Kak Z 2 bulan lagi. Ya kalau misalnya bisa Z prediksikan sekarang untuk 2 bulan lagi dan masih nggak berubah, masa kamu tanya 2 bulan lagi akan berubah? Mungkin betul. Angel semesta itu bisa berubah-ubah, betul. Dan itu bisa berubah, yes. Bisa shifting, yes. Tapi faktanya juga ketika kamu ngechat saya aja, saya udah ngebaca ini nggak bisa, ya sudah lah gitu loh. Nerimo aja gitu. Terus memang readingan saya ini berbayar. Akan tetapi pasti ada masa di mana kalau menurut saya itu penting sekali, nggak selalu harus berbayar. Saya pasti mau bantu kok. Saya pasti akan berikan nasihat atau sugesti atau hal-hal yang mungkin bisa membantu gitu. So it's not always. Cuman kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan cuman yang kayak apakah dia itu mencintai saya, apakah dia masih sayang sama saya, tapi kamu sudah pisah sama dia sudah 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun gitu.
lama banget ya kan, logika juga pasti berjalan. Ya mungkin memang dia sudah nggak mau sama kamu lagi gitu loh, ya kan. Nah jadi lebih ke menerima aja kondisinya. Jadi bukannya saya pilih-pilih klien. Nah terus sama waktu, memang saya kerja, terus memang saya ada kuliah juga. Jadi luar biasa banget ya, udah kerja, kuliah, dan ngonten, masih narot. Wow. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya semuanya harus diterimain gitu ya. Saya juga nggak mau serakah, saya juga nggak mau kayak saya terimain semuanya supaya saya lebih baik, karena kan dunia ini kan yang namanya marketing tuh word of mouth ya. Saya narotin satu orang pasti teman-teman yang lain akan ikutan gitu, dan itu udah terjadi. Pernah saya narotin satu orang cowok, adik-adiknya tuh ternyata ada berapa ya, pokoknya akhirnya 2 dari adiknya itu narot lagi sama saya gitu. Jadi kayak satu keluarga finally gitu kan. Nah tapi kembali lagi nih, saya nggak mau saya handle sekian banyak, kemudian pada akhirnya saya sekali lagi sama energi kembali lagi ya. energi lagi energi gitu. Jadi drowning lagi, jadi kayak membantu diri sendiri dulu ya. Iya, merelakan diri sendiri, merelakan orang lain happy tapi guanya nggak happy gitu ya. Terus kalau kayak gitu kan pada akhirnya saya nggak bisa bikin konten lagi, saya nggak bisa memberikan bantuan lagi pada kalian ya. Kalau memang nggak penting-penting atau urgent-urgent banget nggak apa-apa ya, ditahan dulu. Dan Zi juga punya waktu, dalam artian kalau Zi bacain bisa jadi Zi nggak bacain sekarang. Kadang memang Zi nggak ngelakuin apapun, Zi nggak narot, mungkin Zi cuma duduk main HP. Tapi kenapa Zi nggak langsung narot? Karena ada yang tanya sama Zi kayak gini, mau ini dong, mau minta tarot dong, bisa nggak hasilnya keluar sekarang? Nah saya tuh nggak ada sistem urgent reading alias harus bisa langsung dibacain sekarang, karena narot itu juga pakai mood, narot itu juga pakai waktu, dan narot juga pakai energi. Pada saat energi saya tidak cukup, saya nggak akan narot, paling saya cuma mainan HP, paling saya tunggu besok pagi gitu. Jadi nggak selalu saya narot gitu. Jadi pun itu semua nggak bisa serta merta langsung saya narot gitu, pokoknya nggak bisa. Jadi bukannya saya pelit, no, tapi kembali lagi energi. Oke, udah tahu ya jawabannya ya. Oke, jadi balik lagi ya ke energi, dan sebenarnya ya kita juga harus saling mengerti bahwa ketika kita mungkin teman-teman berpikir narot kan sekedar narot aja gitu, tapi ada banyak yang kita nggak lihat di belakang si penarot itu ya. Nggak enak ngomong penarot ya, si tarot reader itu. Mungkin masalah energi, mungkin masalah moodnya dia, mungkin masalah dia mau me time dulu. Ya karena gue yakin dan percaya kayak misalkan Kak Zi ini pasti mungkin anak-anak kantor juga sedikit banyak akan nanya-nanya juga kan? Enggak ya? Tidak. Oh enggak ya? Alam semesta itu baik banget. Oke. Justru saya berada di lingkungan di mana teman-teman yang nggak kepo sama saya. Karena mereka tahu, saya udah pernah bilang sama mereka, kamu tahu narot itu seperti apa? Kayak kamu lari, terus kamu kecapean. Seperti itu. Oke. Ya mungkin bedanya kalau saya narot, saya nggak bisa kurus. Ya mungkin kalau kamu lari, kamu bisa kurus. Itu perbedaannya di situ aja. But it's so tiring, capek. Dan selalu pada itu saya butuh energi untuk healing. Jadi teman-teman saya yang sudah kenal saya, mereka justru nggak akan minta saya tarot. Itu hebatnya semesta. Saya dulu ya kuliah di Taiwan, itu kan saya kan kayak ngambil kayak program beasiswa gitu. Dan saya harus tinggal di asrama, itu satu kamar itu ada berenam. Satu kamar itu berenam. Dan teman satu kamar itu semua saya kasih tahu kalau saya pembaca tarot. Dan mereka kan ada orang Taiwan, orang Malaysia kan, dan kita komunikasi pakai bahasa Mandarin. Tapi entah kenapa ya memang semesta baik banget ya. Jadi entah kenapa setelah jalan berapa bulan tuh saya bahasa Mandarin udah lumayan oke lah. Jadi udah bisa ngobrol sama mereka. Nah kemudian hebatnya lagi, saya tahu orang Taiwan tuh suka banget dan percaya dengan hal-hal seperti ini. Yeah. Tapi mereka itu nggak selalu nanya pada saya. Itu satu, bahwa mereka itu sangat menghargai saya, dan mereka itu bahkan ketika saya narot, mereka bilang kayak gini, suara kamu tuh enak banget buat kita tidur. Jadi kalau kita tidur, kamu narot gak apa-apa. Tapi kalau orang lain ngomong, kita gak bisa tidur. Tapi kalau kamu narot, kita bisa tidur. Wow. Oke. Karena memang bocoran sedikit ya teman-teman ya. Jadi gue sempat nanya sama Jesslyn, kenapa kok rekomenin Kak Zilin gitu ya. Salah satunya adalah karena
cara bicaranya Kak Silin tuh enak banget gitu loh. Oh. Terus waktu itu gue langsung jawab, ya iyalah mantan penyiar radio gitu. Dia keluar deh, gitu kan. Nah, ternyata yang ngomongin itu juga bukan cuman Jesslyn ya, tapi teman-teman di Taiwan juga seperti itu ya. Iya. Jadi mereka itu bahkan beberapa teman-teman viewersku itu biasanya dengerin YouTube aku tuh sebelum tidur, before bedtime. Jadi biar bisa masuk ke mereka punya alam bawah sadar supaya kepengaruh, supaya mereka lebih termotivasi. Wow, abis ini gue kayak begitu kali. Iya. Gak usah dinonton, tapi lebih dengerin aja. Yes, lebih dengerin audionya, karena basically aku adalah healer. Jadi ada beberapa light worker itu memang kita sudah punya jalurnya ya, pet healer. Nah, healer itu biasanya suaranya itu akan bisa, maksudnya bukan sombong ya, tapi kayak kita memang punya suara yang bisa bantu orang untuk lebih calming, lebih tenang gitu. Cuma bukan berarti kita nggak bisa marah, bisa banget gitu, tapi suara kita akan bisa calming orang supaya orang tuh jadi lebih tenang, bahkan bisa healing yang mungkin lagi broken heart atau mungkin lagi apa, itu bisa bantu untuk healing. Even though kalau kita broken heart, kita masih butuh orang lain. Jangan salah loh ya, tarot reader itu juga butuh tarot reader lain untuk narotin. Jadi karena kita makhluk sosial, ya jadi tetap butuh bantuan orang lain ya. Dokter kan juga butuh dokter. Ya, betul. Gitu. Ya, jadi jadi harap maklum ya buat teman-teman semua yang mungkin udah chat Kak Z, minta jadwal sama Kak Z tapi belum dijadwalin misalnya atau belum sempat ditarotin, sabar-sabar aja ya. Jawabannya ada di sini ya. Sebenarnya saya tuh orangnya tipikalnya quick reply. Jadi kalau kalian nge-DM, kalau memang itu terbatas sampai 2 hari, reply. Setuju saya tuh banget. Quick reply banget orangnya. Cuman saya itu memang bukan tipikal orang yang suka ngetik. Oke, pantesan aja. Kalau dilihat dari yang itu voice note ya. Voice note 7 menit gitu ya. Karena voice note itu lebih akan membantu, secondly juga karena memang saya punya healing voice kan, jadi itu bisa membantu mereka juga. Jadi banyak banget klien-klienku yang misalnya kalau lagi udah pusing banget atau apa, habis dengerin aku punya tarot itu mereka kayak, bahkan ada beberapa klienku yang minta tarot, Kak Aziz sebenarnya saya nggak ada masalah apa-apa, cuma mau dengerin suara Kak Aziz aja. Jadi mungkin suaranya tuh ya itu ya, healing dan relieving kali ya? Iya, jadi sebenarnya untuk membantu gitu aja ya. gitu. So itu anugerah, dan I will say jadi ini bisa, dan saya nggak tahu bisa sampai kapan, jadi saya gunakan sebisa saya. Oleh sebab itu saya juga nggak mau ini sampai saya misalnya terlalu capek nih, ya udah saya nggak akan, karena kan I have to menolong diri sendiri juga ya, take care of yourself ya. Kita nggak pernah tahu nih sampai kapan ajal kita, tapi yang penting kita berusaha aja, dan yang penting kita maksimalkan apa yang memang semesta udah tugaskan untuk kita. Wow, menarik banget perbincangan kita, dan gue juga nggak nyangka ternyata bisa sepanjang ini ya. Ini juga gue udah nggak tahu berapa menit lagi. Cuman gue masih mau nanya nih, karena gue bener-bener kepo gitu kan. Untuk kasih tahu bahwa itu nipu gitu loh. Dan itu bisa ketahuan nipu. Taunya seperti ini. Maksudnya ini kan decknya kan banyak nih ya, nggak cuma satu deck. Nah, ketika Kak Z mau pakai ini, apakah ada hubungan sama intuisi juga nih? Oh, gue mau pakai yang ini. Iya, misalkan karena kan ini banyak banget nih. Ada yang oracle juga ada macam-macam gitu kan. Terus masih banyak lagi nih. Diduitin banget pokoknya. And then ada orang-orang yang tadinya kaya itu makin kaya. Karena mereka mulai tahu sektor ini bagus, jadi diberdayakan gitu.